Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi, sliramu tumake, sirmo ojo tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Ya, selamat datang kembali pada dunia yang tidak masuk akal, yang irasional, dan tidak tersentuh oleh pemikiran manusia. Dunia ini memang ada insan muda, dan kita sebagai manusia sudah sepantasnya mempercayai dan menghargai keberadaannya. Dunia inilah yang bisa membuat kita bermimpi buruk. Malam ini akan ada 3 cerita yang akan mengantarkan kamu masuk ke dunia yang kita sebutkan tadi. Tapi sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan pengakuan insan muda yang pernah mengalami kejadian seram di beberapa tempat di seputaran kota Bandung yang telah kamu kenal dengan akrab. Kali ini, tempat yang kami anggap menyeramkan dan konon disebut angker adalah sebuah jalan yang terletak di belakang Bandara Husein Sastranegara. Jalan ini biasanya dijadikan jalan alternatif oleh warga kota Bandung untuk menuju daerah Pasteur. Konon juga insan muda, di jalan ini sering muncul penampakan makhluk gaib. Dan kami juga mendapatkan kabar bahwa sosok tersebut pernah terekam kamera oleh sekelompok siswa sebuah SMA negeri yang berlokasi di dekat situ. Seperti apa kejadian seram yang dialami oleh insan muda kali ini? Inilah pengakuan mereka. Nama gue Satria, gue alumni SMA negeri yang lokasinya nggak jauh dari Bandara Husein. Kejadiannya sekitar tahun 2005. Waktu itu, tim basket sekolah gue masuk final sebuah kompetisi. Dan hampir semua anak SMA gue pada datang ke GOR ngasih dukungan termasuk gue. Singkat cerita, gue balik dari GOR jam 10-an, konvoy sama anak-anak yang lain. Dan nyampe di sekolah sekitar setengah jam kemudian. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sekolah, sampai jam 12-an, terus gue cabut. Gue balik ke rumah berdua sama temen gue yang nebeng. Kebenaran rumah kita deketan di Gunung Batu. Waktu itu jalan di Bandara Husein masih gampang, belum banyak pengawasan kayak sekarang. Akhirnya gue lewat situlah baliknya. Begitu keluar dari gerbang sekolah gue, udah ada feeling gak enak nih. Tapi ya mau gimana, gue terus tancap lewat situ. Waktu itu gelap banget, parah banget, dan gak ada kendaraan lain. Serem banget deh pokoknya. Nah, pas gue lewat belokan belakang hangar, tiba-tiba di belokan itu gue lihat cewek pakai baju putih. Anjrit, gue udah nggak tahu tuh, kayaknya ada yang nggak beres. Akhirnya gue kebut lah, pura-pura nggak lihat. Taunya pas udah dilewatin, temen gue histeris, teriak gue suruh cepet dan ngebut lagi. Ternyata dia juga lihat cewek itu. Kata temen gue, muka cewek itu rusak-rusak kayak melepuh gitu. Habis itu besoknya temen gue panas dingin 5 harian. Gue sih masih penasaran sama jalan itu. Someday gue pasti bakal balik lagi ke sana. Hai, nama aku Mila. Aku masih sekolah di salah satu SMA negeri di Bandung. Kejadiannya ini baru aja aku alamin minggu-minggu kemarin. Jadi ceritanya, sekolah aku kan ada komunitas film gitu. Dan kebetulan mereka emang lagi bikin film pendek. Aku jadi salah satu pemainnya. Nah, hari itu tuh kita lokasi syutingnya di jalan belakang Husein itu, yang menghadap ke hanggar pesawat.
Kejadiannya sore kok, sekitar jam 5-an. Jadi waktu itu kameramen aku kebelet buang air kecil karena nggak tahu WC di mana dan nggak mungkin juga nanya ke pos. Kita kan ngumpet-ngumpet syutingnya. Akhirnya kameramennya buang air kecil di satu pohon deket situ. Terus udah aja syuting lanjut. Taunya pas jam 6-an, pas maghrib, tiba-tiba si kameramen tadi jerit-jerit, ngomong-ngomong kasar gitu kayak yang marah. Ternyata si kameramennya kesurupan. Akhirnya ada petugas denger, terus datang dan kita semua dibawa ke pos. Akhirnya kita tahu dia kesurupan arwah penunggu pohon yang dikencingin tadi. Gila lah, sumpah aku gak mau lagi pergi lagi ke sana. Nah, insan muda, setelah tadi kita dengar 2 testimoni dari insan muda, saatnya sekarang kita dengarkan 3 pengalaman untuk malam hari ini. Ya, pengalaman seram dan berhubungan dengan alam gaib. Tetaplah fokus dan jangan biarkan hal-hal buruk mempengaruhi pikiranmu, insan muda. Selain itu, berdoalah agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita selama mendengarkan kisah-kisah malam Jumat ini. Alhamdulillah, aku masih bisa selamat dan hanya luka ringan saja. Ban belakangku tiba-tiba saja kempes dan oleng. Sangat mengagetkan sekali. Untungnya karena sudah malam, jalanan sepi. Jadi aku tidak menabrak kendaraan lain. Namun sialnya, kemana aku harus mencari tukang tambal ban? Aku mendorong motorku dan cari-cari tukang tambal ban, tapi aku tidak menemukannya. Sambil berjalan, aku meng-SMS Ari untuk menjemputku. Dan akhirnya, aku pun menemukan tukang tambal ban itu. Ternyata benar saja, tidak bisa 1 atau 2 jam. Karena banku tubles, jadinya motorku harus menginap di sana, di sekitar Jalan Karapitan. Tak lama, temanku Ari datang menjemputku. Aku diboncengnya menuju rumahku yang berada di Palasari. Aku memegang perutku karena aku rasa kardigan ini tidak cukup menahan angin yang sangat dingin sekali. Terang saja, saat aku melihat ternyata waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Ari melajukan motornya lebih pelan karena udaranya dingin dan memang sangat menusuk sekali saat itu. Dari arah Burangrang, setelah lampu merah, kami terus melaju hingga sampai pertigaan Lodaya. Jalanan memang sepi sekali. Hanya ada kami saja. Bahkan tukang dagangmu tidak ada. Tiba-tiba saja, suara Ari memecah kesunyian. Itu apa ya? Tanya Ari padaku bingung. Aku mencoba melihat ke arah yang ditunjukkan Ari, tepat di belokan pertigaan lapangan Lodaya. Terdiam sebuah benda yang panjang, tapi karena masih jauh, jadi tidak begitu jelas bentuk apa itu. Semakin dekat, terus semakin dekat dan... Astaga, itu keranda mayat. Yang atasnya masih tertutup oleh anyaman bilik. Aku dan Ari sempat terhentak saat melewatinya. Menyeramkan. Sungguh
Siapa orang iseng yang sengaja menaruhnya di sana? Karena penasaran, Ari dan aku menengok lagi ke belakang untuk melihatnya. Dan keranda itu tetap diam di sana. Sampai bergerak. Keranda itu bergerak. Lalu melayang mengejar kami. Astaga, Ari langsung menancap gas tanpa melihat lagi ke belakang apa keranda itu masih di belakang atau tidak. Kami terus saja melaju hingga sampailah di rumahku. Ari dan aku terus membahas kejadian itu sampai akhirnya Ari pun memutuskan untuk menginap di rumahku karena takut jika pulang sendirian. Keluargaku pun sudah tidur semua. Jadi saat itu suasana memang sepi. Aku berusaha menenangkan diri ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dan saat aku mengambil air dari bak dan membasuh mukaku, ketika aku membuka mata dan tepat di depanku, pocong! Dengan kain kafan yang lusuh dan mukanya hitam, lebam dan sangat menyeramkan. Tumitku lemas. Aku berusaha bersusah payah berlari keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar lalu menguncinya. Pas aku lihat di kamar, Ari malah sudah tertidur. Aku coba membangunkannya tapi dia nampaknya sangat lelap sekali. Karena takut, aku pun langsung mengambil posisi untuk tidur pas sebelah Ari. Sampai Dika, kamu di dalam? Buka dong pintunya, aku di luar nih, Dika. Apa? Itu kan suara Dika. Lalu ya di sebelahku ini. Perlahan aku membuka selimut yang menutupi mukaku dan yang ada di sebelahku itu pocong. Aku seperti terlontar dari tempat tidurku, keluar kamar dan dengan panik teriakanku membangunkan keluargaku. Ayahku, ibuku dan kakakku langsung menghampiriku di ruang tengah. Setelah aku ceritakan semuanya, aku yakin ini berawal gara-gara kami melihat keranda mayat itu. Dan menurut ayahku, memang sering kejadian seperti itu terjadi. Dan katanya, jika melihat keranda itu, jangan sekali-kali lagi untuk mencoba menengoknya. Tiba-tiba saja aku mendengar suara gelas-gelas di dapurku pecah. Dan aku hanya bisa mengurung diri di kamar saja. Nasibku ditinggal sendirian di rumah karena ayah ibuku bertugas keluar kota. Sangat sial. Dan sudah hampir 3 hari ini kejadian aneh itu menghantuiku. Ini berawal ketika hari itu, hari di mana aku tidak akan sekalipun mengulanginya lagi. Ketika itu, Ajeng, temanku berulang tahun yang ke-17 tahun. Ya, wajar saja. Sebagai sahabat dekatnya, aku memberikan sesuatu yang spesial untuknya. Ajeng sangat takut sekali dengan hantu. Jadi, aku berniat menakut-nakutinya ketika malam pergantian hari ulang tahunnya. Di base camp bandnya, aku dan beberapa teman bandnya merencanakan ini semua. Kami membuat sebuah boneka pocong. Iya,
boneka pocong dari bantal guling yang dibentuk mirip sekali seperti pocong, dengan kain kafan asli, lalu kemenyan, dan kembang 7 rupa. Kami menaruh pocong-pocongan itu di ruang tengah base camp. Sekitar jam 11 malam, Obi ceritanya mengabari Ajeng bahwa barang-barang di studio hilang. Dan Ajeng yang terakhir memegang kunci base camp harus datang ngejelasin kenapa pintu nggak dikunci. Saat ditelepon, Ajeng nampak marah karena disalahkan. Padahal sebenarnya Obi sih punya kunci duplikatnya. Dan karena emosi disalahkan, Ajeng pun langsung datang ke base camp. Semua lampu dimatikan dan kemenyan pun dibakar. Aku, Obi, dan yang lainnya menunggu di atas. Aku yakin ideku ini pasti berhasil. Dan kami semua sudah menahan tawa, ingin melihat ekspresi dari Ajeng yang ketakutan. Dan saat itu tiba. Kami mendengar suara mobil Ajeng datang. Aku mendengar Ajeng membuka pintu dan memanggil-manggil Obi karena bingung kenapa lampunya mati. Saat berjalan sampai di ruang tengah, Ajeng berteriak histeris. Kami semua senang melihat Ajeng yang ketakutan. Yes, aku berhasil. Dan Ajeng pun lalu menangis. Ini memang sesuai rencanaku. Lalu kami turun menyanyikan Happy Birthday bersama sambil membawa sebuah kue yang aku pegang. Aku bisa melihat dalam kegelapan. Ajeng ketakutan memegang tumitnya sambil menangis. Obi menyalakan lilin di atas kue dan aku membawanya ke Ajeng. Hanya nyala lilin saja yang menyala saat itu. Aku pun mendekati Ajeng dan... Astaga! Siapa itu? Bukan! Itu bukan Ajeng! Itu bukan Ajeng! Itu sesosok wanita dengan rambut panjang berbaju putih dan dia pelan-pelan mengangkat wajahnya. Mukanya sangat menyeramkan. Aku memanting kue lalu berlari memeluk Obi. Obi pun keheranan. Sambil gemetaran, aku menjawab, Itu bukan Ajeng, Bi. Itu bukan Ajeng, lo lihat deh. Bukan Ajeng. Itu kuntilanak. Obi terus menyadarkanku. Semua lampu pun dinyalakan. Dan ketika aku melihat, itu ternyata benar-benar Ajeng. Aku bingung. Kenapa? Ada apa ya? Aku coba menjelaskan pada semuanya bahwa tadi yang aku lihat benar-benar sosok yang sangat menyeramkan. Dan itu bukan Ajeng. Namun, tak ada satupun yang percaya. Mereka menyangka aku masih acting menjahili Ajeng. Padahal tidak. Sampai akhirnya aku harus terbebani sosok itu sendirian.
Apalagi setelah kejadian itu, aku merasa sering diganggu. Mulai dari suara yang tertawa, yang terdengar saat akan tidur, sampai ada seseorang yang mandi di kamar mandiku. Kepalaku jadi sering pusing. Badanku tidak enak. Dan tak lama aku pun jatuh sakit. Ayah dan ibuku pun akhirnya pulang. Saat melihatku sakit, mereka sangat khawatir. Apalagi ibu yang merasa bersalah meninggalkanku sendirian. Berbagai obat sudah aku minum, tapi tidak ada hasil yang pasti. Sampai Ajeng dan orang tuanya datang menjengukku. Karena memang keluargaku dan keluarga Ajeng sangat dekat. Tiba-tiba ayah Ajeng datang menghampiriku dan bilang padaku, "Hah? Apa? Dia? Maksudnya?" Menyenangkan sekali rasanya bisa bertemu sahabat-sahabat lamaku. Rasanya aku seperti kembali ke zaman SD. Aku baru saja pindah kembali ke Bandung beberapa hari yang lalu. Setelah 10 tahun kemarin, aku bekerja di sebuah perusahaan di kota Cirebon. Dan hari ini, aku sedang berkumpul bersama teman-teman SD-ku untuk bermain futsal di sebuah tempat futsal yang terletak di pusat kota Bandung. Karena kesibukan masing-masing, akhirnya kami baru bisa bermain futsal sekitar jam 11 malam. Untung saja tempat futsal ini buka sampai jam 1 pagi. Tidak menunggu-nunggu lama lagi, kami segera masuk ke lapangan futsal dan bertanding. 10 orang berada di dalam lapang, sementara 4 orang lainnya menunggu giliran main sambil duduk di kursi panjang yang ada di luar lapangan. Permainan berlangsung sangat seru. Setelah sekitar 15 menit, aku mulai berkeringat banyak dan mulai lelah. Aku pun berniat minta diganti oleh temanku yang belum main. Dan otomatis aku melihat keluar lapangan ke arah mereka duduk. Sebenarnya mataku minus besar dan saat itu aku tidak memakai kacamata. Dan samar-samar aku melihat mereka, melihat teman-temanku sedang mengobrol sambil memperhatikan yang sedang bermain bola. Tapi tunggu. Aku memicingkan mataku dan mencoba melihat mereka lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kok 5? Itu siapa ya? Sepertinya seorang laki-laki memakai baju hitam, rambutnya agak gondrong. Lalu tiba-tiba saja, karena sedang memperhatikan laki-laki tadi, aku tidak sadar kalau bola meluncur ke arah kepalaku. Lumayan sakit sih nih. Teman-temanku langsung tertawa melihat kejadian itu. Ya, dan aku pun ikut tertawa. Lalu aku perlahan melirik teman-temanku di luar lapang. Loh, kok jadi berempat lagi? Kemana laki-laki berbaju hitam tadi ya? Apa dia pergi tepat ketika kepalaku kena bola tadi ya? Sambil kebingungan, aku berjalan keluar lapang dan digantikan oleh temanku.
Aku lalu duduk di kursi panjang bersama 3 orang lainnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung bertanya kepada mereka, apakah tadi ada seorang lagi duduk di sini? Seorang laki-laki berbaju hitam dengan rambut yang agak gondrong. Teman-temanku terlihat sedikit bingung dan menggelengkan kepala. Katanya, dari tadi mereka duduk di situ cuma berempat. Sama sekali tidak ada orang lain. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa kagetku. Lalu teman-temanku sepertinya langsung mengerti yang terjadi. Karena mereka terlihat takut juga. Aduh, bisa-bisa rusak nih suasana reuni. Akhirnya aku memaksakan tertawa dan berkata aku cuma bercanda dan cuman mengerjai mereka. Untungnya mereka percaya dan ikut tertawa sambil menendangiku karena kesal. Aku lalu mengambil kacamataku dan memakainya agar bisa melihat yang di lapangan dengan jelas. Tepat ketika aku memakai kacamata, tiba-tiba saja aku melihat dia lagi. Si laki-laki berbaju hitam. Kali ini dia berdiri di depan pintu masuk dan sepertinya melihat ke arahku. Tiba-tiba saja jantungku berdetak kencang. Aku bisa melihat dengan jelas kalau laki-laki itu memang melihat ke arahku. Ya Tuhan, siapa laki-laki itu? Kenapa dia terus melihat ke arahku? Dan kenapa teman-temanku tadi tidak melihatnya? Sepertinya aku semakin deg-degan. Akhirnya aku memaksakan untuk memalingkan wajahku dari laki-laki itu dan mengobrol dengan teman-temanku. Dan aku berpura-pura tidak ada siapapun yang aku lihat. Akhirnya, jam 1 pagi, kami selesai bermain futsal. Kami semua bertepuk tangan untuk 2 jam yang sangat seru. Aku sempat beberapa kali ikut bermain lagi, dan aku sedikit lupa tentang si lelaki berbaju hitam tadi. Kami semua lalu duduk di kursi pinggir lapang sambil mengganti baju. Setelah sekitar setengah jam, kami semua sudah selesai berganti baju dan mulai bersiap-siap pulang. Kami lalu berjalan bersama keluar dari tempat futsal itu. Tapi tepat di pintu keluar, tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Aduh, sepertinya tidak mungkin kalau aku harus menahannya sampai ke rumah. Akhirnya aku berkata pada teman-temanku untuk menunggu sebentar. Lalu aku berlari ke kamar mandi yang terletak di ujung tempat futsal itu. Lega rasanya. Aku baru saja selesai buang air kecil dan masih berada di dalam salah satu kamar mandi. Ketika aku mau membuka pintunya, kok pintunya tidak bisa dibuka? Aduh, kenapa ini? Kenapa sih? Aku terus berusaha membuka pintu kamar mandi, tapi susah sekali. Apa mungkin ada temanku jahil dan mengunciku dari luar? Sepertinya tidak mungkin. Mereka tidak mungkin bertingkah seperti anak kecil. Aku lalu menggedor-gedor pintu dan minta tolong. Tolong! Tolong! Duh, tolong dong! Tolongin, oi! Tepat saat itu, aku mendengar suara lain. Aku diam sejenak. Sepertinya itu suara bola yang ditendang.
Lalu terdengar suara orang ramai sekali. Hah? Kok bisa? Bukannya tidak ada yang bermain futsal lagi ya setelah kita tadi? Tak lama, suara lain terdengar lagi. Kali ini suara tangisan. Iya, ini suara tangisan wanita. Dan suara itu berasal tepat dari depan pintu kamar mandiku. Ya Tuhan, apalagi ini? Suara tangisan itu terdengar makin keras. Lalu terdengar suara aneh di pintu kamar mandiku. Seperti suara sesuatu mencakar-cakar dan menggaruk-garuk pintunya. Sementara suara tangisan wanita itu menjadi semakin keras. Astaga, apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya aku tendang pintu kamar mandinya hingga jebol dan terbuka. Ya Tuhan, ternyata tidak ada apa-apa di depan pintu kamar mandi. Lututku lemas seketika. Aku mengambil nafas sebentar, lalu berlari keluar kamar mandi. Aku terus berlari melewati lapang futsal yang ternyata kosong juga. Tidak ada apapun di sana. Aku bisa merasakan diriku semakin gemetaran. Aku terus berlari hingga akhirnya keluar gedung dan sampai di parkiran. Di sana, teman-temanku lalu nampak kaget dan ketakutan melihatku. Beberapa dari mereka langsung melihat ke arah mobilku. Lalu salah satu temanku dengan gugup bertanya, Lu dari mana? Terus yang tadi keluar dari tempat futsal dan sekarang ada di mobil lo, siapa? Cerita-cerita tadi sekali lagi kita tampilkan dengan tujuan untuk mengingatkan kita bahwa hal-hal mistis itu memang ada di dunia ini. Cobalah untuk menjadi manusia yang lebih peka dan menghargai keberadaan mereka hidup berdampingan dengan kita, walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Sekian untuk malam Jumat ini. Kita bertemu malam Jumat depan insan muda. Selamat tidur dan selamat bermimpi buruk. Serta selalu ingat satu hal. Jangan pernah dengerin sendirian.